Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, pecinta kebaikan rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla telah banyak memberikan karunia, rahmat, nikmat yang tak terkira kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai kepada malam ke-13 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa mampu untuk mempersembahkan ibadah-ibadah yang terbaik dalam hidup kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melestarikan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, dalam perilaku keseharian kita, dalam tutur kata kita, baik dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Kita mampu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan pada hakikatnya adalah bulan ibadah, di mana keindahan ibadah dalam bulan Ramadan ini dirasakan oleh jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman. Walaupun kaum muslimin yang berbahagia, setiap ibadah yang kita dirikan atau setiap ibadah yang kita laksanakan, apakah itu puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lain memiliki perbedaan dalam ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umpamakan orang yang sholat berjamaah, yang sama-sama mereka sholat berjamaah, belum tentu mereka sama-sama mendapatkan pahala yang sama. Tentu dilihat dari sisi kehusukannya, ketulusan niatnya dalam menjalankan ibadah itu. Samping itu juga dilihat dari kesusahan mereka untuk datang ke masjid, ke musola, atau kemanapun mereka sholat berjamaah dalam perjalanan yang mereka lalui, yang mereka mungkin ada yang susah, mendapatkan kesusahan baik fisik maupun non-fisik. Inilah kaum muslimin yang berbahagia yang dikatakan oleh salah seorang ulama usul, yakni Al-Imam Izzuddin Abu Salam dalam bukunya Qawaid Al-Ahkam. Dia katakan, perbedaan pahala dua amalan yang serupa itu bukanlah berbeda karena amalan itu, tetapi perbedaan itu disebabkan tambahan yang diperoleh oleh seseorang yang mengalami kesusahan dalam melakukan ibadah tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu hal yang menarik bagi kita ketika kita menjalankan puasa Ramadan, di mana orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Tentu mungkin ada di antara kita yang menjalankan puasa dalam keadaan yang memang tidak memiliki kesusahan, berada di rumah yang dalam suasana atau udara yang dingin umpamanya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan seseorang yang
mereka berpuasa, tetapi mereka juga dituntut bekerja di tengah terik panas. Mereka juga dituntut untuk mencari nafkah. Maka tentu orang-orang seperti ini kaum muslimin yang berbahagia dengan kehusukannya, dengan iman yang dia miliki menjalankan ibadah puasa ini. Kemudian mereka mendapatkan kesusahan ketika menjalankannya. Mereka merasakan teriknya panas, tentu sangat merasakan haus. Maka Allah akan memberikan tambahan-tambahan kepada orang-orang seperti ini kaum muslimin yang berbahagia. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita coba amati bagaimana kawasan-kawasan muslim yang ada di muka bumi ini, kita akan menemukan umpamanya ada 2 kota kawasan muslim yang hampir dekat dengan kawasan kutub utara. Kalau kita baca sejarah atau kita lihat peta Rusia umpamanya, ada sebuah kota namanya Norilsk, yang jarak kota itu dengan garis lingkar Arktik kutub utara lebih kurang 402 km. Di sana banyak kaum muslimin. Begitu juga ada di Kanada, yaitu kota Inuvik. Jarak dengan garis lingkar Arktik kutub utara lebih kurang 200 km kaum muslimin yang berbahagia. Apa yang mereka rasakan kaum muslimin yang berbahagia? 2 kota ini merupakan kota yang sangat dingin. Bahkan udaranya sampai minus 50 derajat. Coba bayangkan kaum muslimin yang berbahagia. Minus 50 derajat. Bagaimana dinginnya. Bahkan mereka ketika berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, mesti melewati salju yang luar biasa hebatnya. Dan begitu juga ketika mereka menjalankan ibadah puasa ketika musim panas. Anda bayangkan matahari bersinar 24 jam. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Kesusahan yang dirasakan oleh kaum muslimin yang berada di kota Norilsk Rusia ini dan juga kota Inuvik di Kanada ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia ketika mereka menjalankan puasa di sana dan kita berada di Indonesia ini, yang memang udara kita luar biasa hebatnya. Kita juga tidak merasakan begitu panas dan juga tidak merasakan kedinginan, tetapi mereka merasakan kedinginan yang luar biasa, minus 50 derajat. Maka kaum muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itu, tentu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada, kaum muslimin yang berada di Inuvik dan orang-orang yang berada di kota Norilsk ini tentu lebih banyak karena mereka mengalami kesusahan ketika menjalankan ibadah itu. Begitu juga kaum muslimin yang berbahagia ketika seseorang mengalami cacat fisik, tetapi dia begitu rajin beribadah, datang ke masjid untuk berjamaah kepada Allah, berjamaah menjalankan salat 5 waktu umpamanya, beribadah kepada Allah. Tentu dia akan mendapatkan ganjaran yang berbeda ketimbang kita yang normal, yang bisa berjalan dengan santai, dengan mudah menuju masjid. Maka kaum muslimin yang berbahagia, inilah Allah katakan kepada kita, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sabarlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Apapun profesi kita, walaupun hari ini kita dituntut berada di rumah, dan mungkin juga banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lakukan di rumah kita, atau mungkin juga kita bekerja di luar dan kita mesti mencari nafkah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tetaplah menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bersabarlah dalam beribadah ini, karena Allah akan melihat bagaimana kesusahan-kesusahan yang kita lakukan ketika menjalankan ketaatan-ketaatan ini kepadanya. Maka inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kaum muslimin yang berbahagia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya.
Mari kita jalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tuluskan niat kita, khusyukkan kita dalam beribadah. Bagaimanapun kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dalam hidup ini, apalagi hari ini kaum muslimin yang berbahagia, kita mengalami kesusahan yang luar biasa karena adanya pandemi COVID-19 yang mewabah ini. Tentu juga banyak di antara kita yang memerlukan bantuan-bantuan makanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tetaplah kita beribadah. Tetaplah kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan kesusahan-kesusahan yang kita alami dalam menjalankan ibadah ini. Jangan berkecil hati. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita fokus beribadah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita untuk tetap taat kepadanya, untuk tetap berada pada jalan ini, dan kita sebagai orang-orang beriman mampu dengan baik menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Karena Allah hanya melihat sejauh mana kita mampu berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.